Membincang kesenian, sejarah, tradisi, dan budaya. Selamat datang di podcast Multatuli. Sahabat podcast Multatuli, Anda masih bersama saya Ayu Dinar sebagai host untuk kesempatan kali ini selama 20 menit ke depan. Dan seperti biasa saya membawa narasumber yang akan membawakan tema cukup menarik yang patut untuk diperbincangkan dan patut untuk Anda simak. Sahabat podcast Multatuli, di sebelah saya sudah ada seorang anak muda, masih muda tentu saja, gagah, dan satu hal yang menarik, dia adalah seorang yang peduli tentang sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Kang Ginandar, Iya, selamat malam. Kabar baik kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, walaupun masa pandemi COVID-19 ya, Betul. kita harus tetap semangat dan produktif. Semangat. Kang Ginan, Ya. ini menarik sekali karena saya tadi dibisiki oleh tim produksi bahwa Kang Ginan ini adalah seseorang yang sangat peduli tentang sejarah. Oh. Bagaimana itu bisa terjadi, Kang? Silahkan diceritakan. Jadi sebelumnya perkenalan dulu kali ya Teh ya. Mangga. Jadi saya Ginandar, saya dari komunitas Kaprah Lebak. Kaprah Lebak. Betul. Oke. Di sini Kaprah Lebak itu komunitas yang pemerhati sejarah Pemerhati sejarah ya, dan Kang, ya? dikhususkan di daerah Lebak, Oke. Kabupaten Lebak. Oke. Nah, mengapa alasannya saya bisa tertarik pada sejarah begitu? Karena mungkin itu terbawa dari sejak dini. Dari dini ya, Kang, Betul, ya? terbawa dari Oke. sejak dini karena saya terlahir dari keluarga yang gemar sekali mengenai kebudayaan. Oh, oke. Betul. Kemudian oke. juga suka terhadap sejarah, kemudian cinta terhadap sejarah begitu. Oleh sebab itu itu terbangun dengan sendirinya begitu, dan kemudian diasah lagi, dipertajam lagi dengan saya menggumuli pendidikan sejarah di salah satu perguruan tinggi swasta di Rangkas Bitung. Gitu. Oke. Iya. Jadi memang darah lebih kental daripada air ya. Jadi ada di dalam Betul. diri Kang Ginan ya. Kang Ginan, kalau saya boleh tahu, sejak kapan sih sebenarnya sudah mulai menyukai sejarah? Sejak kapan? Kalau berbicara sejak kapan, mungkin dari sejak kecil ya. Dari sejak kecil? Betul, kalau suka sejarah gitu. Kadang dulu tuh sering disuguhi tontonan sejarah oleh orang tua begitu. Oke. Nah, kalau misalkan lebih ke real action, itu saya baru bisa terjun langsung menyambangi beberapa tempat sejarah, cagar budaya itu kurang lebih di tahun 2013-2014 lah. Oh, dari 2013-2014. Saya Betul. curiga jangan-jangan Kang Ginan waktu kecil didongenginya sejarah juga. Kurang lebih seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, Kang Ginan, yang melatar belakangi berarti sudah menjawab pertanyaan saya. Tadi saya mau bertanya yang melatar belakangi, tapi ternyata itu adalah dari lingkungan ya, Betul, dari keluarga, dari betul keluarga, ya, Kang betul, Ginan ya. Dan betul, Kak. dari situ mulai muncul minat Kang Ginan mengenai sejarah ini ya, Kang ya. Nah, saya mau bertanya, tadi menarik sekali Kang Ginan ada komunitas mengenai pemerhati sejarah ya. Iya. Diceritakan oleh Kang Ginan. Di Rangkas Bitung ini khususnya ada Kaprah Lebak namanya, Kaprah Lebak, Lebak ya. dan juga Lebak Pancadaya. Lebak Pancadaya. Kalau Kaprah Lebak ini kebetulan memang diprakarsai oleh saya sendiri. Oke. Nah, Kaprah Lebak itu mengajak beberapa kawan-kawan dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dari SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi atau mahasiswa begitu. Nah, Oke. Kaprah Lebak ini didirikan sekitar tahun 2015. 2015, Iya, berarti dikumpulkan, betul. sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ya, Kang ya? Ya, kurang lebih 5 tahun lah begitu. Nah, kalau Lebak Pancadaya itu yang memprakarsainya adalah dosen saya sendiri. Dosen, Nah, oke. Lebak Pancadaya itu artinya pemerhati cagar budaya. Pemerhati Begitu. cagar Betul. budaya. Kalau Kaprah kawan pemerhati sejarah. Nah, jadi ada dua Ada dua ya? keilmuan yang berbeda tapi masih satu kesatuan begitu antar sejarah dan kebudayaan. Oke. Jumlah anggotanya sendiri, Kang, saya boleh tahu ada berapa? Kalau Lebak Pancadaya yang yang sejauh saya ketahui itu sudah mencapai sekitar 200 sampai 300 orang. Ratusan orang ya? Betul. Karena terbagi di beberapa wilayah, ada yang dari Lebak Selatan, ada yang dari Baya, dari Cibareno, dari Malingping, begitu pun ada yang
di daerah-daerah Warung Gunung, kemudian di Rangkas Oke. Bitung dan sebagainya begitu. Oke, jadi sudah ada ratusan orang dan Iya. wah, saya senang sekali. Berarti masih banyak anak muda yang Iya. antusias mengenai sejarah Betul. ini dan, ya. kebetulan juga udah ada TBM-nya. Oh, TBM, sudah ada? Ya, TBM Lebak Pancadaya itu di daerah Banjarsari. Di daerah Banjarsari Ya, ya. diprakarsai oleh Pak Rian Fauji. Oke, Pak Rian terima kasih ya. Ya. Kang Ginan, ngomong soal komunitas, tadi kan ada dua ya, ada Kaprah dan juga ada Pancadaya. Betul. Sejauh ini pencapaiannya, achievementnya sudah sejauh mana, Kang Ginan? Pencapaiannya kalau untuk Lebak Pancadaya, kami pernah membantu menemukan salah satu cagar budaya yang masih tersembunyi kala itu sekitar tahun 2015 itu di daerah Kecamatan Cikulur. Cikulur, Iya. oke. Nah, temuan itu berbentuk batu, nah, ada telapak kakinya. Nah, disebutnya batu Curug Seeng. Batu tapak Curug Seeng. Nah, itu kebetulan kami yang menemukannya dan kemudian langsung gayung bersambut oleh dinas terkait dan ada dari Badan Arkeologi Bandung pula dan baru disahkan sebagai cagar budaya. Wah, saya kaget sekali. Selain itu, Kang Ginan ada? Selain itu paling gerakan-gerakan literatur lah, literasi begitu. Paling seperti itu. Melalui artikel? Iya, ada artikel, bikin blog juga di situ, ada bikin blog Lebak Pancadaya, kemudian blog Kaprah Lebak, begitu isinya tentang seputar sejarah Lebak aja begitu dan juga seputar cagar budaya di Kabupaten Lebak. Cagar budaya di Kabupaten Lebak. Betul. Oke, Kang Ginan saya boleh tanya ya mengenai cagar budaya di Kabupaten Lebak ini menarik sekali karena mungkin sahabat podcast juga ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana sih cagar budaya di Kabupaten Lebak ini, ada berapa sih sebenarnya, Kang Ginan? Kalau jumlah yang terdata, secara pasti saya kurang begitu tahu. Ya, tapi yang saya ketahui itu hampir sekitar 52. 52. Iya, itu yang tertulis di buku cagar budaya itu. Oke. Terbitan Dinas Pendidikan kalau nggak salah. Diceritain dong Kang Ginan apa saja atau di mana saja. Beberapa deh yang mungkin menurut Kang Ginan nih cagar budaya ini tuh menarik sekali untuk dikunjungi sebenarnya. Yang paling menarik dikunjungi di Kabupaten Lebak itu yang sangat sering sekali dibicarakan oleh kalangan-kalangan para arkeolog di luaran sana, artinya yang di luar Banten begitu. Lebak ini memiliki salah satu bangunan praaksara. Nah, ya namanya itu Lebak Sibedug. Ya, itu berbentuk seperti piramid. Ada 7 undakan dan itu adalah salah satu bukti peradaban masa lalu. Artinya itu sejaman dengan yang ada di Gunung Padang. Begitu. Oke. Jadi masih satu karakter. Jadi sama bentuknya segitiga begitu. Oke. Di daerah Citorek. Di daerah Lebak Citorek Sibedug, ya. betul. Selain di Citorek. Selain Citorek juga banyak, ada di Lebak Kedong, Cipanas, itu arca berbentuk sapi tapi kecil begitu. Kemudian juga ada batu telapak kaki juga sama di daerah Cipanas. Dan cagar budaya yang seperti bangunan cagar budaya ya. Contohnya stasiun kereta api. Stasiun? Iya. Itu termasuk cagar Termasuk budaya? cagar budaya. Karena memang syarat menjadi cagar budaya itu 50 tahun dari lahirnya si bangunan tersebut. Oke, jadi ternyata di Kabupaten Lebak ini potensi cagar budaya banyak ya, Banyak Kang banget, Ginan, ya? sebenarnya banyak banget. Oke, kalau saya mau tanya Kang Ginan lagi nih, Kang Ginan kan belajar sejarah nih Kang Ginan ya. Ya. Apa sih yang paling menarik untuk dipelajari dari sejarah ini Kang? Yang paling menarik adalah sebenarnya semua tuh pasti ada asal muasalnya, betul nggak? Oke. Asal dan muasalnya, kemudian itulah yang menarik saya untuk belajar tentang sejarah. Jadi begini, misalkan seperti teori evolusi begitu. Oke. Soalnya seperti itu. Jadi kok bisa nih sekarang handphone jadi seperti ini begitu, gadget gitu ya yang kita gunakan sehari-hari, betul. Nah, dahulunya seperti apa? Itu kan ada prosesnya begitu, proses penyempurnaan Oke. gitu. Jadi mungkin saya bisa sederhanakan dari rasa penasaran. Betul. Rasa penasaran Betul. sebenarnya. Sama podcast Multatuli, semakin menarik perbincangan kita dengan anak muda yang satu ini ya. Ternyata beliau adalah seorang pemerhati sejarah di Kabupaten Lebak khususnya ya. Saya akan kembali lagi, tapi setelah cuplikan yang satu ini. Jadi untuk sahabat podcast Multatuli tetap saksikan kami. Dan saya akan bertanya lebih jauh lagi mengenai apa kabar sejarawan di masa pandemi COVID-19.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, itu dia yang bisa saya ambil dari tema kali ini, sahabat podcast Multatuli. Saya masih bersama Kang Ginandar atau yang akrab disapa Kang Ginan, ya. Tadi kita sudah berbincang mengenai perjalanan Kang Ginan, bagaimana menyukai sejarah ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan berbicara lebih spesifik lagi Kang Ginan mengenai para pemerhati sejarah. Apa kabarnya di masa pandemi ini ya? Saya ingin tahu lagi lebih jauh. Nah, Kang Ginan, menurut Kang Ginan sendiri, bagaimana sih Kang Ginan pandangannya mengenai anak muda, khususnya di Kabupaten Lebak ya, Betul. mengenai kepeduliannya tentang sejarah? Kalau berdasarkan pandangan saya ya terhadap masyarakat atau lebih khususnya terhadap pemuda-pemudi di Kabupaten Lebak umumnya, terhadap sejarah sebenarnya sudah lumayan bagus, sudah bagus, betul, sudah signifikan. Jadi sudah banyak sekali pemuda-pemudi di Kabupaten Lebak, terkhusus dari SMA, anak-anak SMA, kemudian mahasiswa begitu. Nah, mereka tuh sudah mulai penasaran dengan apa sih sejarah, ngapain aja sih di sejarah begitu. Jadi sudah ada sudah ada reflektivitas diri terhadap sejarah begitu. Jadi sudah bisa dikatakan bagus ya? Betul, sudah bagus. Nah, tadi kan sudah dikatakan bagus, tapi saya mau tahu apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh anak-anak muda di Kabupaten Lebak ini ya, supaya mereka bisa peduli tentang sejarah dan bagaimana cara menunjukkannya agar bisa dikatakan kita tuh peduli tentang sejarah. Gerakan nyatanya mungkin gerakan nyata dari para pemuda-pemudi di Kabupaten Lebak. Nah, jadi mungkin dalam pandangan saya itu mereka tuh kendala yang lebih signifikan adalah ketika mereka akan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Nah, itu mereka tuh memiliki keresahan, ragu akan datang. Kenapa ragunya? Karena khawatir dipersulit dalam perizinan. Khawatir dipersulit atau akses menuju tempat bersejarahnya itu khawatir juga secara administratif dipersulit begitu. Nah, rata-rata tuh kawan-kawan saya yang memang gemar dalam sejarah itu berkata seperti itu. Rata-rata tuh mereka takut akan dipersulit dalam perizinan. Nah, kita berbicara di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak, betul. Sulit atau tidak? Tidak, sangat tidak sulit. Di Indonesia? Di Indonesia pun sama, tidak sulit. Begitu. Berarti intinya tidak sulit sebenarnya intinya tidak sulit, jadi hanya ada keraguan saja begitu. Sebenarnya pemerintah daerah pun membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya akses untuk menuju tempat bersejarah tersebut begitu. Karena yang tadi sudah diceritakan oleh Kang Ginan juga sebenarnya itu sudah dibuka ya Kang Ginan ya? Sudah dibuka, betul, sudah dibuka. Contohnya misalkan salah satu cagar budaya yang ada di Rangkas Bitung saja, Water Touren yang berada di belakang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Nah, itu sekarang sudah mulai mudah untuk diakses. Jadi sudah akses menuju water tournya tuh sudah dibangun begitu. Jadi sudah bisa diakses. Sudah bisa diakses sebenarnya begitu. Dan cagar budaya yang lain juga sebenarnya sudah bisa diakses. Betul, sudah diakses. Nah, kalau untuk tindakan nyatanya bisa berbentuk apa sih, Kang Ginan? Tindakan nyata dari para pemuda-pemudi. Ya, jadi kalau misalkan mereka ingin gemar terhadap sejarah, ya mereka bisa katakanlah di tempat mereka misalkan ada salah satu temuan atau yang diduga sebagai cagar budaya misalkan. Nah, mereka tuh bisa buat vlog begitu, ataupun mereka bisa datang ke Rangkas Bitung ataupun ke daerah-daerah yang terdapat sebaran-sebaran cagar budaya begitu di Kabupaten Lebak. Mereka bisa datang ke sana, bisa buat vlog ataupun bisa mereka bisa buat tulisan dan lain-lain begitu. Karena tadi sahabat podcast Multatuli, Kang Ginan sudah mengatakan kepada saya untuk perizinan sebenarnya tidak sulit. Hanya tinggal niat dan juga keinginannya saja ya, Kang Ginan ya. Betul, kemauannya. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini, saya rasa akan menjadi hal yang sangat menarik ketika seorang muda-mudi khususnya di Kabupaten Lebak ya, saya katakan untuk mulai peduli tentang sejarah dan mulai membuat vlog. Betul. Dan itu yang saat ini kan era digitalisasi, segala macam pasti harus berhubungan dengan teknologi. Nah, ini tuh kita bisa manfaatkan momen ini gitu. Artinya mereka yang gemar bersuah foto, berselfie gitu, gemar membuat video, kenapa tidak mengambil materinya atau temanya tuh dari cagar budaya ataupun sejarah begitu. Itu lebih menarik menurut saya. Lebih menarik. Simple, tinggal swafoto, pakai caption. Stasiun Rangkas Bitung didirikan sejak
tahun sekian. Itu sudah termasuk jadi pemerhati Betul. sejarah ya Kang Ginan ya? Betul, itu langkah Oke. langkah nyata. Oke. Dan sebenarnya langkah apa sih yang dilakukan para pemerhati sejarah ini di masa pandemi Covid ya, Betul. terutama ya Kang Ginan ya? Karena saya ingin tahu sekali kabar sejarawan di Kabupaten Lebak di masa pandemi ini seperti apa Kang Ginan? Mungkin kalau dikategorikan sebagai sejarawan terlalu berat mungkin. Mungkin pemerhati sejarah mungkin ya, oke. Pemerhati sejarah seperti kawan-kawan saya gitu yang tergabung dalam Kaprah Lebak ataupun Lebak Pencadaya sejauh ini di era pandemi seperti ini paling mencari data-data, jadi membuat riset gitu kan mengenai cagar budaya dan juga sejarah, jadi diperbaharui begitu. Adapun jika memang narasi sejarah di apa yang lalu itu salah atau kurang, bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan. Betul. Ya. Next ke depannya nih Kang Ginan, apa sih keuntungan dari seorang pemerhati sejarah? Banyak. Boleh Kang Sangat Ginan banyak. kasih tahu biar anak muda yang sedang menyaksikan kita ini bisa tahu Iya. keuntungannya jadi pemerhati sejarah itu apa? Keuntungannya dari pemerhati sejarah itu saya mengambil dari amanat Gunung Galunggung ya. Apa namanya, Hana Mangke tan Hana Mangke begitu, artinya jika tidak ada dulu maka tidak ada sekarang. Itu adalah proses proses untuk menghargai menghargai kehidupan sebenarnya begitu. Jadi ya menjadi pemerhati sejarah adalah salah satu bukan profesi ya, artinya itu lebih dari diri sendiri gitu kan. Nah, keuntungannya secara substantif tuh seperti itu, kita bisa lebih mengerti mengenai hidup dan kehidupan begitu. Jadi kita tahu asal kita dari mana, Betul. gitu, dan kita akan kemana begitu. Itu sudah bisa menjadi pijakan sebenarnya kalau kita memperhatikan sejarah. Oke, menarik sekali. Betul. Motivasi untuk para anak muda yang ingin jadi pemerhati sejarah, khususnya di Kabupaten Lebak, apa nih Kang Ginan? Motivasinya yang penting gerak. Betul. Gerak dan Simple dia ya. simpel banget. Gerak dan gerak, Iya. tapi nantinya akan menghasilkan suatu bukti nyata. Bukti nyata betul ya. Kang Ginan, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan kali ini ya Kang Ginan ya. Saya berharap nanti next kesempatan kita bisa berbincang lebih jauh lagi ya Kang Siap. Ginan ya. Tapi satu pertanyaan untuk Kang Ginan ya. Sudah puas dengan fasilitas yang ada di Kabupaten Lebak, terutama untuk pemerhati sejarah? Waduh, berat banget jawabannya. Sebenarnya sudah dipermudah sebenarnya. Contohnya ada Museum Multatuli. Nah, Museum Multatuli kan salah satu lembaga formal yang bisa diakses oleh banyak orang. Di sini tuh sudah ada materi-materinya mengenai sejarah dari mulai kolonialisme sampai pada kemerdekaan tuh tinggal masuk aja ke sini begitu kan. Ini salah satu bukti nyata pemerintah begitu untuk mendukung para pemuda dan pemudi ini lebih aktif atau lebih proaktif terhadap bidang sejarah. Harapan Kang Ginan sendiri ke depannya untuk pihak-pihak terkait ya mengenai sejarah ini apa Kang Ginan? Apa tadi? Harapan. Harapannya terhadap pemerhati sejarah. Harapannya ya yang jelas bisa lebih dipermudah lagi. Memang kami sudah dipermudah, cuman lebih dipermudah lagi begitu. Jadi lebih dipermudah lagi untuk bisa mengakses tempat-tempat bersejarah, cagar budaya, dan kemudian diberikan ruang yang lumayan cukup lah untuk para pemerhati sejarah tersebut begitu. Jadi bisa berbentuk fisik ataupun non fisik. Oke, Kang Ginan, terima kasih. Sama-sama. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Kang Ginan untuk kesempatan kali ini. Dan sahabat podcast Multatuli, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu akan merasa penasaran. Jadi untuk itulah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lebak, dan juga untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang sudah mendukung terselenggaranya acara podcast Multatuli. Saya akan kembali lagi di next episode bersama narasumber yang luar biasa. Jadi pastikan untuk Anda menyaksikan podcast Multatuli. Saya Ayu Dinar, terima kasih.